Nah, ngomong-ngomong tentang asap, kenapa kita nge-vape, guys? Ya karena kita ngerokok anjing dulu. Udah simple, kelar. Dah. Oke. Thank Apa? you. Ini bridgingnya bagus banget nih. Apa ya? Kenapa kita memilih ngerokok di saat itu? Oke, dari gua dulu mungkin ya. Gua ngerokok tuh kelas 5 SD, guys. Jangan dicontoh ya. Nah, menurut ini gue bukan menyalahkan lingkungan ya. Ini memang gue mau. Dan lingkungan gue, sekolah gue mendukung. Dasarnya memang pasti kita semua ngerokok karena mau dong, nggak mungkin karena disuruh dong. Iya. Nah, gue mau kayak gue mau coba rokok gitu. Jadi pas gue coba nggak ketagihan kok rokok awal-awal ya. Nah, awal kenapa ketagihan itu karena gini, sesimpel ini kalau gue lagi nunggu gak tahu mau ngapain. Bener nggak? Iya. Gue sesimpel itu. Kalau gue enggak. Kalian ngerokok mulai dari kapan? Gue kuliah. dari SMP. Gue paling telat berarti sama-sama kata lu kayak gue pada. nih. Hah? Lu berarti sama-sama kayak gue. SMP Gak gua. beda jauh. Kalau kuliah mungkin karena udah kerja ya, udah punya duit sendiri. Jadi Bama kita tanya ntar deh. Kita kan dulu masih bocah Kyong ya. Bocil ya. Di bawah umur lah. Iya. Kenapa iya. memilih rokok Kyong lu Kyong? Gue pada waktu itu satu pasti lingkungan juga. Dua, di situ masa-masa menurut gue SMP itu masa rebel ya, masa pemberontakan. Soalnya banyak, jadi yang rokok-rokok teman-teman gue lingkungan gue tuh biasanya berasal dari orang-orang yang keluarganya mungkin agak tidak dapat perhatian, segala macam lah, anggap aja broken home lah, istilahnya gitu. Nah di kondisi pada waktu itu kan begitu juga tuh, karena di rumah gue banyak piring terbang apa segala macam. Gue menjadi orang yang mencari teman tuh di luar lingkungan rumah. Nah karena pergaulan gue dan karena gue mau juga, akhirnya gue mencoba merokok. Jadi karena ingin menunjukkan kalau gue nggak demen nih di rumah. Gue mau sama teman-teman gue. Dimana kalau ya social smoker juga lah hitungannya ya. Teman-teman gue pada ngerokok, pada lu harus lah ngerokok lah biar enak otak lu gitu, biar lu nggak pikirin masalah gitu. Oh, teman-teman lu gitu ya? Iya, teman-teman gue gitu. Kalau gue bedanya gak begitu, teman-teman gue ya udah tiba-tiba Lu ya mau udah nih ngerokok? ngerokoknya gue memang gue pengen mau cobain gue isep itu. Kalau lu Bang, lu kan udah gede tuh Bang, kuliah ya. Iya, berarti lu Kenapa, udah Bang? sadar dong. Iya, kenapa lu Udah. kayak rokok dah gitu. Awalnya nyoba-nyoba. Pasti dong. Kayak lagi ini Jadi- interview bakso borak sih. Kenapa kamu? Awalnya saya coba-coba. Awal-awal tuh gue nyoba waktu rumah gue masih di Karci. Lagi ngumpul, terus temen gue dia bawa Marlboro merah. Sebelumnya gue pernah nyentuh rokok tapi gue nggak pernah isep, tapi gue tiup. Itu pertama kali itu waktu SD. Lu apa? Gue tiup. Lu kira trompet? Ya kan ini waktu SD. Jadi enci gue tuh dulu ngerokok dulu ya. Iya. Waktu gue SD berarti dia nggak tahu deh, kayaknya dia SMA atau kuliah ya, SMA atau kuliah lah gitulah. Terus dia lagi ngerokok di samping rumah, endep-endep, diem-diem dari bokap gue, dari nyokap gue kan, diem-diem dia. Dia ngerokok, gue bingung itu apaan yang itu orang taruh di mulut. Gue kira permen, soalnya kan dulu kan permen kayak gitu masih ada kan. Permen rokok sampai sekarang masih ada. Iya, masih ada. Sampai sekarang masih ada. Mau dong, gue minta gitu, mau dong, dikasih. Yang dia lagi isep ternyata dikasih gitu kan. Terus gue coba pegang, gue coba kok nggak keluar apa-apa. Terus sudah diambil lagi sama dia kan, gue bingung kok nggak keluar apa-apa. Itu waktu kecil tuh SD. Fast forward ke kuliah teman gue bawa Marlboro merah. Terus gue coba ambil kan, udah mulai tahu nih diisep. Tapi gue belum tahu kalau abis diisep ditarik lagi. Itu gue belum tahu tuh. Gue isep langsung keluarin. Kok aneh ya rasanya ya. Terus temen gue langsung, lu goblok, ditarik. Abis diisep ditarik katanya kan. Oh gue baru tahu tuh. Gue cobain dong.
Batuk-batuk. Iya. Batuk-batuk. Gak suka Awal-awal tuh. gue. Terus Terus kenapa nggak lu suka? jadi kenapa akhirnya lu nyoba lagi terus Iya. habis itu? Akhirnya kan kita kan nongkrong. Pasti masa dia nggak batuk gue batuk sih anjing gitu. Tahu gak sih lo? Oh, Malah Coba pembuktian lagi. diri sendiri. Coba lagi. butuh coba lagi. validasi lu ya. Iya. Sudah batuk gue batuk. Coba lagi. Oke, lama-lama kebiasa. Awalnya tuh pasti pas nongkrong gua minta. Ah. Sampai satu titik di mana pas nongkrong gue udah bawa. Iya itu dia. Awal pasti kita minta sih. Iya, Awal iya. kita minta Betul. pasti. Tapi kalian setuju nggak kalau misalnya? Tapi ini ya, cuma kita bertiga doang guys. Ini ngomong kita bertiga doang nih. Jangan dicontoh. Tapi kan banyak banget nih anak sekolah yang ngerokok gitu. Menurut kalian kayak ya udahlah memang itu mereka apa sebenarnya tuh jangan ngerokok gitu. Jangan ngerokok kalau dari Jangan hati kecil ngerokok. gue. Kalau gue jangan ngerokok. Jangan ngerokok. Tapi memang pas awal-awal tuh zat adiktifnya tuh nggak ada ya. Bukan nggak ada, tapi belum berasa ya. Belum beredar di badan Iya. kita. Nah, ini memang kalian yang nggak ngerokok kalau denger ini mungkin agak aneh ya. Ketika sudah nyampe nih ke badan kita semua, itu kalau nggak ngerokok tuh memang lemes guys. Betul. Ini memang kalau Betul. yang nggak ngerokok dengerin itu sugesti. Enggak, beneran enggak. Gue lemes gue pas dulu udah kena adiktifnya tuh. Udah gue kalau nggak ngerokok tuh lemes gitu. Itu memang bahayanya rokok ya itu yang dihindari kan. Tapi pas awal Iya. nyoba mah, awal nyoba pusing, ya kan? Iya. Pas awal Iya. tarik tuh, Enteng. iya, Iya. wih, Teng. pusing nih apa nih? Terus lama-lama, sama gue kayak Bambang awal-awal minta atau lagi nongkrong ada yang punya, ya udah pakai Batang, bro. gitu kan biasa temennya. Bagi deh. Iya. Iya. Terus lama-lama kayak minta mulu udahlah beli. Gue juga awal tapi gue karena zat adiktifnya belum itu jadi gue masih bisa nggak ngerokok Ngerokok di tiap rumah hari. tuh. Nggak ngerokok Nggak iya. ngerokok tiap hari. Iya. Gue ngerokok di sekolah pulang gue nggak ngerokok tuh bisa dulu kayak gitu. Kalian ngerokok di rumah tuh mulainya kapan? Gua ngerokok di rumah setelah gue kuliah sih. Kalau sebelum itu gue pasti curi-curi ngerokoknya di luar. Gue kons. Kons. Pas gue di kons itu baru gue bener-bener ngerokok di kamar. Di ini kalau enggak ya biasa ngerokok di luar. Pas lagi nongkrong, pas lagi apa. Gue baru mau menunjukkan kalau gue merokok setelah gue kuliah sih. Oh jadi orang tua tahu pas lu kuliah. Iya. Lu berarti Sebenarnya pas kalau di kons bang. nyokap gue udah tahu sebenarnya gue Nyokap gue udah tahu, udah Oh. tahu. Taunya pas kapan? Kalau gue karena bau rokok kan kenceng. Kan Kenceng. setiap yang nyuci baju gue kan nyokap. Iya. Itu kenceng banget kecium bau rokoknya. Kamu ngerokok ya? SMA, SMP itu. SMP. SMP. Belum bang? Kalau gue mah pas kuliah lah. Mulai pas kuliah pasti pas kuliah. Gue juga pas Terus SMP. Nah, reaksi nyokap gue nih pas tahu gue ngerokok, dia nangisnya bro. Nyokap gue tuh cukup santai. Cuma pas tahu gue ngerokok, karena mungkin di bawah umur kali ya. Nyokap gue tuh nangis karena dia ngerasa ini cuma dugaan gue ya. Aduh, anak gue kenapa sih jadi ngerokok gitu loh? Mungkin ada perasaan apa gue salah didiknya nggak sih? Pasti ada perasaan orang tua kayak gitu. Soalnya SMP ya. Nah nyokap gue tuh nangis. Nyokap kalian kayak apa gitu kayak marah. Ya gue marah dan nangis sih. Kecewa banget tuh karena gue ngerokok. Kalau nyokap gue sih dia nyokap paling pengertian yang pernah ada di muka bumi ya. Hah? Jadi nyokap gue cuma bilang ya mama tahu di rumah banyak masalah. Kamu kalau mau ngerokok ya itu hak kamu katanya. Cuman mama cuma bilangnya jangan terlalu banyak. Itu doang. Emak gue sambil ya ada juga sampai air matanya keluar juga tapi dia tahu gue gitu karena Iya. gue rebel dari kondisi rumah. Dan ternyata nyokap gue dulu juga pernah nyoba. Itu ternyata waktu dia masih masa muda dia, salah satu cara dia memberontak atau membangkang dari rumah dengan nyokap gue coba ngerokok juga. Kasus Gue. gue sama Akyong mungkin karena kita di bawah umur sih. Kalau Bambang mungkin udah gede emangnya nggak mungkin nyokap Udah kayak gitu gede. emangnya kalau udah
Ya kesel doang Iya. kenapa sih ngerokok? Jangan banyak-banyak dah, udah kayak gitu doang. Ya, Karena ya, jangan banyak-banyak. case-nya dia udah di atas 17 lah. Iya. Jadi ya udah gitu. Nah, nyokap gue nangis nih abis kayak gitu. Nah, setelah itu sama nyokap gue juga ya udah memang udah keadaannya anak yang merokok dan udah candu gitu ibaratnya. Dan nyokap gue akhirnya bilangnya gini, nggak apa-apa, ya udah merokok paru-paru lu gitu loh. Kalau sakit ya udah gitu, maksudnya lu berarti menyakiti diri sendiri. Mama udah bilang jangan gitu. Akhirnya nyokap gue bilang yang penting jangan banyak-banyak dan jangan kelihatan tetangga karena gue masih seragam gitu loh kata nyokap gue. Jadi gue akhirnya boleh ngerokok di rumah asal nggak kelihatan tetangga. Karena gue masih SMP, kalau kelihatan tetangga tuh kayak, ih anaknya si ibu ini masih bocil, hitam, pendek, ngerokok gitu. Jadi akhirnya gue SMP boleh ngerokok di rumah gue. Makanya rumah gue jadi warung gitu lah, bukan warung sih. Teman-teman gue kalau mau ngerokok tuh ke rumah gue. Yang penting pokoknya nyokap gue yang penting jangan kelihatan tetangga. SMP itu. Kalau gua waktu udah ketagihan pun ibarat gue tetap ngerokok di luar, nggak di rumah. Pas pindah kons kayak kan lebih leluasa tuh di rumah. Lu juga ngerokok kan di rumah. Ya jadi di rumah ngerokok aja gitu. Sebenarnya mah udah ketagihannya mah udah lama gitu ibarat. Cuma di rumah gua paksa emang biar nggak ada asap pun yang masuk gitu. Karena nempel banget baunya tuh parah banget coy, parah. Gue pas Rambut, sekolah mobil, sekolah parenting kan dikasih tahu ya kalau yang bapak-bapak yang ngerokok jangan ngerokok lagi karena asap rokok tuh nempel di ruangan 6 bulan bro. Lu ngisep sekali nih di ruangan lu nih, baunya itu buat anak kecil ya terutama ya, nempelnya tuh 6 bulan. Walaupun lu udah gak ngerokok selama 6 bulan. Jadi sekali isep lu itu asapnya tuh nempel di ruangan 6 bulan. Katanya sih begitu. Jadi makanya kita juga pindah ke ini nih, ke ya pot rokok elektrik. vape lah. Kalau rokok elektrik beda tuh. Rokok elektrik tuh bener-bener rokok elektrik kan. Ini kan vape nih. Rokok elektrik tuh berbeda sama vape kan? Sebenarnya kategorinya satu. Kalau Ya, dunia itu yang diakui itu rokok elektrik. Ini tapi jenisnya tapi vape. Iya. Iya. Nah, dari gue dulu nih. Gue ngerokok tuh berarti 5 SD umur berapa ya? 9 ya? 5 SD 87 ya? 8 tahun. Gue ngerokok sampai umur 20 yang benar-benar aktif ya 26 kurang 8 18 26 kurang 8 18 tahun. Nah gue ngerokok 18 tahun. Kalian berapa tahun? Gue ngerokok dari SMP. Berarti SMP kelas 2 itu umur gue sekitar 12-13. Gue ngerokok 10 tahun. 10 tahun. Lebih. Gue aktif banget ngerokok tuh sampai umur 27. 27. 27 Ya 17 kurang, tahun lah. Ya 17 tahun ngerokok. Belum bang? 5 tahunan? Berarti Bambang emang 4 tahun 5 tahun paling ini ya? Paling kecil. Paling kecil gua. Nah masuk nih kayak yang tiap kita streaming sering tanyain liquidnya apa gitu-gitu nih. Kenapa pindah? Apakah kalian udah kena penyakit dulu atau apa emang tren-trenan? Gua karena masalah kesehatan. Lu udah kena dulu ya? Ya 17 tahun dan itu gua 5 tahun terakhir sebelum gua berhenti itu 1 hari 4 bungkus. Oke, sebelum ngomong bungkusnya nih. Favorit sigaret. Nah, ini menarik nih. Gua Sampurnamil hingga mati gua. Marlboro putih hingga mati. Wah, itu keras. Gue ada 2. Nah, iya. Dan sekarang 1 udah gak diproduksi. 1 Marlboro merah, 1 Marlboro Ice Blast. Nah, ini satu-satunya temen gue yang rokok bisa 2 jenis tuh cuma Bambang. Karena orang kalau udah ngerokok tuh, itu tuh makanya kan ada pria punya selera kan, itu tagline itu kan dari rokok kan. Karena biasa orang kalau udah ngerokok, lu nggak bisa pindah. Itu aja. Iya. Itu aja mereknya. Nah, teman gue cuma 1 yang bisa rokok 2 biji tuh, 2 rasa. Ini cuma Bambang. Dia bisa masuk ke Marlboro sama Marlboro yang Ice Burst. Keren loh. Ice Blast. Beda. Iya, sekarang Ice Burst ya. Sekarang Ice Burst rasanya beda. Iya. Ice Blast. Kalau gue Sampurnamil. Nah, lu 5 bungkus per hari itu putih, Marlboro putih, Gyong. 4 bungkus. 4 bungkus sehari. Marlboro putih. Itu Marlboro putih tenggorokan sih hancur sih.
Itu serak banget tuh, kering banget gitu loh rasanya. Rokok kertas Iya, kan? Iya, bahkan kadang-kadang kalau 4 bungkus ini kalau nggak ada 2 ini biasanya 2 bungkus bisa jadi Jisamsu gue. Oh lu bisa ngubah juga ya? Bisa, tapi kalau udah terdesak ya. Karena mahal ya Marlboro putih. Karena mahal, iya. Tapi dari sini kita bisa ngeliat juga ya, kayak contohnya tuh vape kita aja yang nggak pernah gonta-ganti liquid tuh lu berdua lah ibarat. Gua yang nggak pernah gonta-ganti. Nah, nggak, lu emang nggak pernah gonta-ganti, tapi lu berdua tuh lama, ngerti nggak lu? Artiannya? Iya, gue juga nggak ganti-ganti gue. Ini udah hampir 200 botol, bro. Nih. Nah, Igoy juga lama dalam artian tuh kayak Kalau udah dia nemu, liquidnya udah nemu, udah itu. Ya sama, gue juga gitu. Iya. Nah, gue nggak bisa. Dia sama kayak rokok berarti. Bisa Iya. pindah-pindah. Bambang Kalau udah gua nggak bisa, bisa. Ini enak banget nih. 2 minggu kemudian, gue Ini udah enak mulai banget, ini nih sama enak rasa banget ini. nih, enak banget nih. Dia bisa ini enak Iya. nih selama 2 minggu sekali tuh. Nih gue nemu liquid Iya. baru nih. Ini enak nih, ini enak Iya. nih. Gue juga I- itu lagi gue liquid. Nah, kita balik lagi ke pertanyaan tadi awal nih. Iya. Kenapa berganti ke vape? Sakit apa Kyong, boleh diceritakan nggak? Jadi gue pasti kalau perokok itu pasti pagi-pagi pasti berdahak kan. Enggak. Gue udah sampai tahap berdahak. Lu Marlboro sih ya, Mhm. keras sih ya. Meskipun tidak sakit flu pun tiap pagi pasti dahak Ah. di sini. Habis itu napas gue makin pendek. Gue naik tangga bisa sesak napas. Ada turunan asma nggak Kyong? Nggak ada. Nggak ada. Satu keluarga gue nggak ada yang ngerokok soalnya. Semua. Sampai keluarga sepupu-sepupu gue nggak ada yang ngerokok. Jadi di keluarga gue yang paling rusak itu gue. Betato dan ngerokok itu cuma gue. Itu gue udah sesak napas. Terus akhirnya gue pergi ronsen lah. Ke rumah sakit. Di situ Ya, di ronsen. masa di ronsennya di mall. Iya. Rumah sakit ada loh. dong. Di sini kemarin sempat ada loh di mall di rumah sakit. Dia mengadakan keliling itu, bawa mobil keliling ronsen itu. Ada di mall. Jangan salah ente. Keren juga nih. Oke, jokesnya nggak bisa berarti kalau Nggak gitu. bisa. Oke, lanjut. Eh. Lanjut. Jadi abis itu, wah itu lu pernah ngelihat ini nggak? Kayak cerobong asap hitam. Tahu. Nah, Putih kayak dong gitu. kalau di itu putih dong. Enggak dong, hitam. Oh, hitam. Hitam. Putih itu Istilahnya yang lain-lainnya, yang putih yang lain-lainnya. Iya, yang putih yang lain-lainnya. Yang hitam itu tuh istilahnya membusuk. Kanan kiri Kyong. Gue tuh masih kanan doang. Berarti ibarat kanan udah nggak fungsi tuh ya Kyong ya. Tipis Penurunan ya. fungsi. Iya, Penurunan penurunan fungsi. fungsi. Kalau nggak Iya. fungsi, Iya. Kalau nggak fungsi gue lewat mati. anjing, lewat Maksudnya anjing. napasnya kayak cuma gitu dong ya. Iya, Sedikit. iya. Dan akhirnya waktu itu gue bilang, kan ini kan nyandu ya, nyandu berat kan. Jadi karena udah nyandu, tapi gue harus ganti. Wah, gue coba berhenti total tuh. Gue Nggak nggak beli bisa. nggak apa. Wah, Nggak akan bisa. Kayak Gua udah- maksudnya kayak gini, kayak banyak solusi kayak ada yang bilang kan pakai nikotin patch, gue udah coba, terus Enggak. nikotin candy. nggak ada, nggak bisa Pets semuanya. nggak Yang ngefek bohong sih menurut sampai gue lu yang ngefek pets. ya. yang nempelin di ini kan Nah. ditaruh disematkan di samping bawah Iya. ini, nggak ada Itu efek, bohong sih. Iya nggak ada efek. nggak efek Itu sama gue. bohong. Oke Malah mau lanjut muntah Kyong. gue rasanya. Terus akhirnya gue cari tahu waktu itu vape itu belum ada di Indonesia. Yang satu-satu negara yang ada masuk tuh Malai, tetangga kita. Heeh. Makanya pertama kali liquid yang keluar itu liquid Malai semuanya. Iya. Ya, Akhirnya gue titip ke teman gue yang sering bolak-balik Malai. Malai. Dia juga udah make, ternyata dia udah pakai vape juga. Gue masih ingat itu mod pertama yang yang dia pakai itu namanya Hana mod. Kecil, segini dia. Oh, sampai sekarang nomor masih ada lu. Ya, Hana mod yang pertama kali. Nah itu gue bilang enak bro. Enak-enak aja sih pas gue coba. Karena rasa buah ya pertama kali ya. Wih enak juga nih kayak sisa-sisa gini nih. Ini bisa nih gantiin rokok nih. Bisa, gue udah berhenti kata dia. Udah akhirnya gue paksain karena kalau gue masih terus merokok, mungkin sekarang gue nggak ada lagi di sini. Hancur deh. Udah pasti mati karena fungsi paru-paru gue itu sisa yang belah kanan sisanya udah 40%. Oke. Kata dokter kalau lu lanjutkan lagi paru-paru lu sebelah kagak bisa fungsi lagi, penurunan udah sampai di 20%, itu udah sama dengan lu kayak asma seumur hidup. Terus akhirnya Udah akhirnya gue paksa lah
itu masih tetap tuh gue masih ngerokok tuh curi-curi tuh, tololnya gitu tuh. Karena pas pertama kali gue nge-vape kan, nggak enak nih. Karena Tetep nggak ada nyampur. ininya kali ya. Kurang nampol lah ya. Ya. Kurang nampol. Tapi jadi pertama kali gue nge-vape itu gue masih campur. Rokok iye, vape iye, tapi porsi rokoknya udah jauh berkurang. Karena udah ada pengganti. Sebungkus sehari. Ya jadi sebungkus sehari. Jadi sama kayak kita. Ya sebungkus sehari. Nah akhirnya gue mulai berhenti total itu karena challenge bodoh dari teman gue. Dia bilang gini, Apa? lu kalau bisa berhenti 2 minggu, gue kasih lu duit 500.000. Gue mau dong punya teman kayak gitu. Baik bener anjing. Baik dia karena gue beli liquid sama alat tuh sama dia gue. Oh dicuanin lu bego. Ya udah cuan sebenarnya gitu kan. Tapi dia punya niat baik gitu istilahnya. Gue ngeliat lu masih nyampur gitu kan. Lu coba deh 2 minggu stop total, nggak ngerokok lagi. Lu gue kasih 500.000 plus liquid. Gue yain dong kan liquid itu masih mahal. Mahal waktu itu liquid Malaysia itu 280.000 loh satu botol. Karena masih Dulu. masih dikit. Iya 280.000. Nah akhirnya gue coba 2 minggu gue tahanin. Yang paling susah buat gue dari berhenti itu adalah pas berak. Ya, wah itu bener. susah banget. Gue sekarang kalau beraknya bawa vape loh. Gue sekarang juga bawa vape. Iya. Berak itu berak ngopi itu adalah paket komplit sama rokok. Berak dan sambil ngopi. Ngopi iya, kalau berak gue Berak enggak. iya bang. Berak iya. Gue berak gue bok nih. Ini yang gue kesel nih. Ini yang gue kesel waktu gue tinggal sama Igo ini ya. Iya. Di Kons, kalau gue mau boker itu tuh pasti ada puntung rokok di belakang sini nih. Lo tahu kan kalau misalnya kita duduk kan, yang buat ngeflash. Iya. Selalu nggak dibersihin tuh, dibersihinnya jarang tuh sama dia tuh. Gue boker nggak pernah ngerokok. Gue boker nggak pernah sambil ngerokok gue. Itu harus ya Kyong ya, berak sambil ngerokok tuh. Gue juga nggak tahu. Gue juga nggak tahu kenapa tuh, gue nggak tahu bang. Tapi nikmatnya tuh beda ya Kyong ya. Beda. Jauh bro. Itu berak rasanya lebih lancar. Iya. Gue sekarang berak sambil nge-vape loh. Gue juga sampai sekarang. Karena itu kebiasaan bang. Itu udah bukan kebiasaan sih. Beda, nikmatnya tuh beda bang. Gue nggak tahu kenapa sih, dari dulu gue juga gitu. Akhirnya pas pindah vape. Gue gitu. Kalau gue HP. Gue HP plus vape. Gue HP plus berak. Iya. HP plus vape. Sama gue sama Kyong. Itu. Oke, lanjut lagi Yong. Sampai udah ganti vape. Nah dari situ gue coba 2 minggu gue berhasil. Gue dapet 500.000 dan liquid. Itu gue masih petualangan rasa tuh. Karena gue maksa 2 minggu itu. Karena rasanya kan masih buah dulu semuanya. Belum ada rasa creamy-creamy ini. Jarang yang dulu. Gue ingetnya butterscotch. Tapi kalau zaman lu kan udah beda. Zaman lu beda. Dulu belum ada semuanya. Dulu semua liquid buah semuanya. Karena orang kan yang bawa masih orang perorangan. Dia mencari yang pasti laku. Kalau rasa-rasanya, kalau dulu awal-awal vape dia keluarin rasa kayak sekarang, gue yakin nggak ada yang nge-vape. Orang pertama kali tertariknya itu karena rasa buahnya, enak ya, ada manisnya ya, enak nih. Nah itu abis itu gue cari-cari liquid, akhirnya setelah beberapa lama dari itu barulah ketemu liquid dewa. Apa? Namanya Karma Cream, itu liquid US, 1 botol 440.000. Ya, karena itu emang akhirnya dulu mahal. Lu bisa, oke, ini gue nih. Ini rasanya udah mantep banget lah pokoknya. Hal yang paling susah itu adalah pada saat berak lu ngisep rasa buah, itu aneh banget. Aneh, bener, setuju. Itu aneh banget. Setuju. Itu aneh. Lu lagi berak ada bau-baunya tapi lu ngisep buah gitu. Aneh banget. Setuju. Akhirnya gue ketemu liquid Karma Cream ini yang bisa gue pakai buat berak. Udah selesai end game sampai di sana. Sampai liquidnya nggak produksi lagi di Indonesia bro. Nah, oke, balik. Lu kan udah nge-vape. Lu pernah cek lagi nggak Kyong? Pernah. Paru-paru. Jadi setahun setelah gue berhenti awal itu, gue ronsen lagi paru-paru gue. Sayangnya hasil ronsennya hilang karena gue sempet waktu itu pindah ke mana ya waktu itu ya? Dibawa sama mak gue, hilang itu hasil ronsen, dibuang kayaknya. Hah? Itu paru-paru sebelah kanan gue mulai menunjukkan perbaikan fungsi dan tidak sehitam yang awalnya. Jadi masih ada. Berarti lah, udah mulai heal. Udah mulai nge-heal. Dan yang paling pertama gue rasakan adalah gue pagi
setahun kemudian ya, setahun setelah gue berhenti total itu, gue nggak pernah berdahak lagi leher gue. Nomor 2, gue naik tangga sekarang udah nggak sesak napas kayak awal gue ngerokok itu. Nomor 3, gue merasa lebih bugar sih. Tapi pas cek itu bener-bener berkurang, Kyong. Berkurang. Hitamnya berkurang. Lu kalau ngeliat hasil ronsen gue yang pertama, itu hasil ronsennya gue buang. Kenapa? Karena kalau emak gue lihat, gue juga takut ngelihatnya. Kalau emak gue ngelihat itu udah pasti ribut gitu loh. Gue buang hasil ronsennya. Itu hitamnya parah coy. Udah bener-bener gumpalan hitam-hitam gitu. Kan 1 hari 4 bungkus. 17 tahun. Oke, gue pengen penasaran juga nih. Gua kalau misalkan di klub dulu kalau ngerokok bisa jadi 4 bungkus dari yang sebungkus sehari. Iya. Lu kalau di klub jadi berapa bungkus? Gua 8. Dari 4 bungkus jadi berapa bungkus nih? 8. Saya 2 kali lipat pasti kalau di klub mah. 2 kali lipat pasti. Kita 4 kali lipat anjing gue. 3-4 kali lipat kita. Ya, kalau gua 8. Tapi 8 bungkus itu pasti kalau di klub kan dibagi-bagi tuh. Naruh di meja tuh udah pasti ada yang Iya. Saat aja tuh gitu. Nah, kalau lu Bang, kenapa Bang nge-vape? Kenapa nge-vape? Alasan paling gampangnya batuk. Nah, kalau itu gue inget yang nasehatin dia buat coba vape itu gua yang dia batuk-batuk atau dia ngerokok, "Mang, lu ini deh, lu kurangin deh, lu coba ke vape deh." Itu alasan paling pertamanya. Itu kita yang nyuruh dia. Terus ganti vape. emang gobloknya tuh gini. Gue tuh sebenarnya ada asma dulu. Turunan. Tapi gue masih turun. Enggak, gue udah sempet asma waktu kecil. Oh, udah. Udah berobat selama 2 tahun kalau nggak salah. 2 tahun tuh nggak boleh skip tuh waktu itu tuh. Terus gue ngerokok. Makin jadilah. Gue ngerokok kan sekarang. Batuk. Mulai risih dong, temen-temen gue udah mulai risih kan sama batuk gue. Ya akhirnya kan pindah ke vape. Untungnya pas gue kan sempet explore juga kan, kayak ke IQOS, ke pot. Ujungnya udahlah, ini udah enak dan liquid yang gue temuin juga udah lumayan pas lah, creamy. Padahal dulu gue sebenarnya nggak terlalu demen creamy. Untungnya gitu. Cuman gue berasa batuk gue berkurang jauh. Mana udah hampir hilang malah. Kalian lihat video dia nggak pernah batuk lagi. Nah tuh sekarang Ak yang batuk tuh. Kan gue yang batuk. Udah nggak pernah sampai terus udah nggak pernah kedengeran gitu. Nih, tapi Bambang, gue masih inget banget. Dia itu benar-benar yakin. Dia pasti nanya gue waktu itu, "Kyong, lu yakin vape ini lebih aman?" Iya, dan gue ceritakan masalah yang gue di ronsen itu. Yang ronsen itu yang membuat lu yakin Bang pada waktu itu. Karena udah ada bukti nyatanya gitu loh. Ngerti gak? Waktu itu gitu tuh. Kalau kasusnya si Bambang, gua yang bikin dia akhirnya coba switch gitu. Karena kesaksian gue. Kalau gue lupa kenapa gue nge-vape. Gue lupa ya, kenapa gue beli vape memang ya? Ya udah, kalau nggak sesimpel ini dulu deh. Lu udah 17 tahun berarti ngerokok? Apa 18 tahun dari ngomong? 18 gue. 17. Gue 17. 18 ya, Igoy? Dia 11. Lu udah 18 tahun merokok. Pas lu nge-switch kan udah lumayan lama nih jatuhnya kan? Iya. Udah lumayan lama. Apa hal yang paling berubah yang lu rasain di tubuh lu? Betul, ini buat para penonton, kalau kalian gak ngerokok gak nge-vape, jangan mulai. Iya. Jangan memulai. Oh, bau rokok gak ada. Gue sesimpel itu. Enggak kayak dari misalkan nafas lu atau apa kayak gitu-gitu. Sama aja kalau gue ya. Gue ngerasa sama aja sih kalau itu. Kayak mungkin belum ya. Gue gak selama kalian nge-vape-nya. Gue ngerokok lebih lama dari kalian. Jadi gue masih lebih lama rokok gitu loh. Kayak 18 tahun ngerokok. Nah, nge-vape jadi di badan gue mungkin masih sama-sama. Belum berasa-berasa banget ya. Tapi yang bau rokok sih. Gini Bang, kalau ini kasus ini gue pernah baca. Igoy adalah salah satu orang yang termasuk resisten nikotinnya lebih tinggi, Bang. Jadi badannya tuh belum ke damage separah orang lain gitu loh. Lu pernah lihat kan orang kakek-kakek yang ngerokok sampai umur 100 tahun sehat-sehat aja. Dia ini salah satu orang yang model kayak gitu.
damage nikotin di dia itu nggak parah. Damage Nah. nikotin apa damage star dan yang lain-lainnya Nah, nih? damage star dan yang lain-lainnya tuh nggak separah. Jadi respon tubuh dia membuang racun-racun itu lebih kenceng dari kita, Bang. Iya. Badan kita sebenarnya kan udah menolak. Lu dengan batuk-batuk lu tuh sebenarnya kita udah menolak badan kita. Dia masih belum. Efeknya mungkin itu. masih belum kena. Makanya pas dia switch dia ngerasa nggak ada beda. Karena badannya cuman kalau kita telaah lebih dalam lagi mungkin tubuh lu akan terima kasih kerja gue sekarang lebih ringan. Mungkin kalau Membuangnya- cek medical check up, iya, gue akan tahu. Cuma kan gue nggak pernah medical check up, jadi gue nggak tahu apa bedanya. Terus kayak gue ngerokok lebih lama dari Akyong pun nggak kenapa-napa kan. Benar mungkin yang Akyong bilang lebih kuat aja gitu gue. Jadi Lebih belum. kuat aja. Makanya yang berasa. Ini salah satu gue nge-vape sih. Gue punya anak lah, itu doang sih. Gue kenapa nge-vape ya, bau rokok pokoknya yang paling gue berasa itu, studio gue nggak bawa rokok, terus badan gue nggak bawa rokok. Orang ngerokok nih, jalan aja nih, cium loh. Cium kan? Kecium iya. Dulu Bau rokok waktu tuh kita gokil. waktu kita masih ngerokok, bau rokok kayak nggak ada kan? Ya biasa aja. Iya, betul. Sekarang sedikit aja bau rokok, bau. Betul, Bau banget. betul, itu betul. Itu kalau karena punya anak lah, bau rokok. Tapi gue inget Bang, dia pertama kali beli vape itu pada waktu si Jod nge-vape. Enggak. Enggak. Iya. Enggak. Enggak, jadi sebenarnya gini, gue beli vape itu udah lama banget Kyong, sebelum kenal lu. Jadi mungkin ini banyak yang nggak tahu ya. Gue sempat buka toko vape. Mereka nih Bambang juga pernah ke toko vape gue. Jadi ini sebelum kenal Akyong, gue sebelum pakai ini Kyong, gue tuh udah pakai apa Bang? Bukan Hexom. Iya itu ya. Hexom ya? Lupa lah gue. Yang bisa diganti-ganti terus kayak jam tuh tengahnya tuh. Iya, kayaknya itu deh. Apa dulu tuh? Jadi gue udah sempet nge-vape, cuma masih sama kayak dulu Akyong, masih sambil rokok. Jadi nge-vape situasional aja gitu loh, kayak kalau lagi pengen lah gitu. Nah pas ini kan benar-benar udah full nge-vape nih, nggak ngerokok sama sekali. Nah ini juga karena dari Akyong yang paling bagus, nggak mahal-mahal banget. Oke lah gitu. Terus baterainya yang nggak built-in gitu. Ini Akyong kasih tahu. Jadi ini yang bikin gue, salah satu yang bikin gue nge-vape terus-terusan. Sama liquid. Nah kita masuk ke liquid nih. Ini paling sering tanya di streaming sebenarnya. Ke Bambang dulu deh yang gonta-ganti Bang. Lu kan gonta-ganti nih Bang ya. Yang bener-bener numero uno lu Bang. Nah itu susah banget gue, karena numero uno gue ganti-ganti. Cuma Iya kalau sih. yang merek yang bener-bener gue percaya dari dulu sampai sekarang itu 5 pounds. Oh ya. Yang mana nih? Ngeri Merek. kelasnya. Itu Ngeri nih, paling kelasnya enak. nih. Itu paling enak, paling Gambit. cocok semuanya. Five Flag Fallen. Oke. Apa Black lagi? Flag tuh? Ryzen. Semua rasanya lu demen? Demen gue. Oh. Dia gak terlalu manis, nikotinnya enak. Creamy-nya Tapi- dapet. Krimnya dapat tapi mahal, masalahnya mahal. Mahal. Sampai sekarang juga masih mahal. 5 pounds berarti lu. Kalau lu mah numero Kalau- uno. Numero uno gue tetap Karma Cream yang sudah berhenti produksi itu. Numero uno. Karma. Namanya Rasanya gimana? tuh Karma rasanya? Cream. Wah, itu pertama kalinya liquid yang gue benar-benar bisa ngerasa 7 layer berbeda. Benar-benar 7. Lu tarik, ada vanilanya, ada krimnya, ada peachnya, ada banyak layer dia. Ada stroberinya, beda-beda semua rasa di mulut lu. Pas lu keluarin, ada lagi keluar rasa yang berbeda lagi. Itu dewa. Dewa tuh ya. Liquid itu dewa udah. Kalau masih ada, gue akan kasih coba kalian. Gue yakin kalian akan cocok karena dia nggak terlalu manis. Mungkin ada gua Kyong. manisnya. Wah itu enak banget. Mungkin gua cocok, kalau Bambang 2 minggu lagi juga ganti lagi. Itu karma cream bener-bener deh. Itu imbah. Kalau gue numero Gue. uno Moon Rabbit, tapi yang pertama. Yang botol. Yang botolnya masih botol hitam tapi bukan Hitam. kaca ya. Iya, Yang segini. gua itu. Dan itu kan setelah dia ganti, wah enggak banget deh. Jadi Dia ada batch-nya, banyak iya. batch. Nah, Moon Rabbit harus yang pertama, itu yang bikin gua kayak oke, ini liquid gua nih. Nah, dulu kan gua nggak pernah ganti Bang, Moon Rabbit terus. Gue juga sama kayak lu Iya. Bang, banyak tuh. Beli terus Moon Rabbit. Makanya liquid gua tuh dikit yang liquid gua sampai gua kasih Juan, yang kan sering dikasih liquid tuh gua kasih ke Juan. Nah, abis Moon Rabbit
gue ketemu ini kan abis merebit gue ngerokok lagi tuh. Gue udah nggak nge-vape lagi. Nah pas udah pakai ini, temu tuh liquidnya Arif Muhammad, Mancis. Sebelum itu masih ada. Oh, Liquid Yogi. diri lu sendiri. Yogi. Iya. Gue lupa. Ya. Yogi. Awal beli ini, gue bilang gue beli ini, terus gue beli liquid juga namanya Yogi. Gue bilang ke mereka nih, Yogi, serius mereknya Yogi. Jadi gue beli ini plus liquid pertama di vape yang ini itu si Yogi. Wah tuh enak banget. Terus mereka masih nggak percaya kalau apaan sih tai Yogi ini. Tapi itu enak. Setelah Moon Rabbit. Nah kalian. Yang gue bingungin tuh gimana sih lu pada tuh bisa sampai 8 botol di yang sama gitu loh. Karena kita nggak mau coba rasa gua masih lain. heran anjing. Kayak rokok gitu, udah cocok Iya. satu itu ya udah. Kayak gue udah sampun ambil pas ngerokok nih, gue nggak akan mau ganti Class Meal, gue nggak akan mau ganti Marlboro karena gue ngerasa ngapain gue keluar duit untuk hal yang gue nggak pasti suka gitu loh. Ya udah sampun ambil aja, udah pasti 27.000, rasanya pasti gue suka. Sama pas gue beli Yogi itu juga udah gue udah pasti suka dibanding gue keluar 90.000 atau 100.000 untuk hal yang random gitu loh, gacha. Kalau nggak suka buang jadinya kan. Jadi mendingan yang suka-suka aja. Nih, gue punya kenapa alasannya nih. Karena gini, kalau tipikal gue sama Igoy, setiap mengganti rokok atau setiap mengganti liquid, kita akan membiasakan diri lagi terhadap liquid atau rokok baru itu. Itu betul. Nah, jadi makanya pada saat sama nih, kita meskipun gue ganti-ganti rokok, kayak lu kan bisa karena lu cocok dua-duanya. Kalau kami enggak. Satu ini udah cocok, begitu ganti ini itu udah berbeda banget rasanya. Betul. Jadi kita harus membiasakan diri lagi dengan rasa ini. Nah, Betul. sampai ketemu gua terpaksa ganti dari gua mengalami itu karena Karma Cream yang gue punya itu udah stop produksi. Dia udah nggak bikin lagi. Gue petualangan cari-cari liquid. Akhirnya gua waktu itu kebeli ini 2 botol karena lagi ada promo waktu itu. Beli 1 dapat 1. Karena ada 2 botol, gue mencocokkan diri sama ini karena masih ada nih. Akhirnya cocok, udah selesai. Jadi habis karma lu itu terus, Kyong. Ini terus. Oh. Nah, kalau Akyong kan bisa sampai ratusan botol tuh yang sama. Kalau Igo itu masih sempet ubah-ubah. Kayak dia dari Yogi ubah ke Mancis terus ubah ke yang sekarang. Gini. Itu Gue dari Yogi ke Mancis itu karena pas gue coba Mancis juga cocok, Bang. Nah, pas gue mau beli Mancis itu tuh dia udah keluarin yang kedua Mancisnya. Jadi udah Mancis soju, udah bukan yang Yang lama. Yang lama tuh apa gue lupa rasanya lah. Jadi dia udah keluarin yang batch 2-nya itu udah Beda Beda rasa. Nah, akhirnya ini liquid sekarang yang cocok sama gue dan yang lagi gue pakai si Tango ini. Bukan Tango dong namanya itu apa tuh? Bukan Bingo, Tango namanya tapi itu. rasa Tango vanilla. Juga ini awalnya gue beli tuh sama lagi di Discord. Salah beli. Sama kayak gue beli Yogi lah iseng-iseng. Pas gue juga nggak tahu Yogi tuh rasanya ternyata enak kan. Pas beli ini juga salah. Pas gue coba enak. Ya udah ini kalau ntar habis gue akan beli yang ini lagi, nggak mungkin cari liquid baru. Itu. Pas Mancis gue beli, gue sampai nyetok loh. Gue pas beli Mancis tuh gue beli langsung 6. Jadi nggak mungkin habis gitu loh. Gue nyetok. Nah ini juga bakal kayak gitu karena nggak mungkin gonta-ganti gue. Tapi gue sekarang ada 2 sih BTW. Kayak kalau ini kayak tadi nih, ini baru diganti koilnya, kan harus didiemin dulu. Gue ada pot. Nah potnya ini anggur merah, Amer. Nih, bener-bener Amer. Nasanya Jadi bener-bener Amer. Ya rasa anggur, cuma ini mungkin gimmicknya biar laku kali ya. Biasanya anggur merah. Gue kan pecinta anggur merah banget ya. Jadi kalau ini mungkin kalau yang buah-buahan ini creamy-nya ini. Jadi kalau ini lagi ganti koil, yang penting gue masih bisa dapat nikotinnya lah. Ya pakai pot ini. Itu kalau gue. Anggur merah. Jadi lu nggak ada bang yang gue harus ini lagi nih. Kan lu terakhir sempat bilang Muffin and Ses lu suka? Enggak, Muffin and Ses gue nggak suka. Yang batch ini. pertama gue nggak suka. Gue lupa yang dibilang ya. Croffle Trouble yang gue suka. Nah, Croffle Trouble. Ya. Tuh. Tapi udah, abis itu udah lu tai, lu beli yang baru lagi tuh. Udah abis. Ini terus dapat yang Muffin and Ses versi 2. Abis. Gue ganti ke Kurimi. Nah justru itu yang kita mau tanya nih, gue sama Akio mau nanya sama lu.
Kenapa lu ganti gitu loh? Ini abis gue pengen ganti lagi ke 5 pounds. Nah, itu gue sama Akio mungkin penasaran. Justru kita seharusnya penasaran sama lu. Lu kan udah tahu ada rasa yang enak. Kenapa lu nggak beli itu lagi gitu, yang enak? Bosen tau gak sih? Bosen sama rasanya. Berarti lu belum nemu yang ini gue ini. Yang nggak mungkin Nih, bosen. kayak ibaratnya kalau rokok kan lu udah tahu, gue udah pasti Marlboro merah, kalau enggak Marlboro Ice Burst, udah Ice Blast atau Ice Burst gitu kan sekarang kan. Udah tuh, udah 2. Udah hatam. Kalau gue bosan Marlboro merah ya gue pindah ke Ice Blast atau Ice Burst. Begitu pula sebaliknya. Vape nih kayak gue masih belum nemu yang cocok banget, tapi rasanya mah enak gitu. Belum nemu yang sampai kayak Marlboro itu ya. Iya. Sebenarnya kalau kita ngomongin tentang ini itu ada sebenarnya kekurangan dari vape satu doang. Kalau dulu di rokok, lu mau beli 1 tahun ini sampai tahun depan rasanya nggak akan berubah. Itu. Kalau liquid, batch 1 sama batch 2 bisa beda, bro. Di saat rasanya berbeda, kita bisa ganti. Khususnya lokal ya, itu kita akan terpaksa untuk nge-switch. Iya. Rokok tuh dari tahun kapan gue beli sampai tahun kapan rasanya itu terus. Nah, ini gue mau kasih tau nih. Rokok itu memang tahun kapan sampai tahun kapan rasanya sama. Yang beda itu tiap warung. Lu merasakan nggak? Iya. Berapa lama dia simpen? Bener. Warung A itu dan warung B. Ini gue tuh pakar Sampurnamil Tangerang Selatan nih. Itu bisa beda bro. Gue ke warung A beli nih Sampurnamil. Terus, nah pas ke Sampurnamil di warung B, rasanya bisa anyep. Itu berarti dia nyimpennya mungkin kena basah. Atau kena panas matahari. Iya gitu, itu beda. Emang kalau dari pabrik semua sama. Mau dari tahun kapan sampai kapan bikinan pabrik sama. Pas nyampe ke warung, rasa beda tuh. Itu tuh gue sering tuh. Gue pernah tuh itu. Sialan tuh emang. Itu bedanya rokok tuh itu. Gue saking perokok banget, gue udah tahu rasa Sampurnamil tuh yang asli dari pabrik tuh yang kayak mana tuh gue tahu dah. Kalau udah disimpan lama nih di warung pas gue beli, wah anyep. Wah itu kayak sama ini nih. Lu kalau beli rokok, lu buka ininya itu tuh beda rasa, bro. Betul, aluminium foilnya. Iya. Jadi itu kalau lu udah buka, lu habisin hari itu. Harus. Gue demennya malah kalau gue nggak buka foilnya. Lebih enak pas ada foilnya dong. Enggak, gue selalu copot. Iya, gue juga selalu copot. Cuma kan kalau lu udah copot, habisin hari itu. Enggak juga. Terus buat besok tuh anyep bang rasanya. Tetap masih oke. Kalau di gue. Anyep tuh. Gue juga enggak. Gue tetap kayak kurang gitu. Iya. Jadi kalau udah dibuka, itu berarti harus dihabiskan di hari itu. Kalau buat besok itu udah beda rasa. Kalau gue ngerasa kalau rokok gitu. Ya kalau vape, kalau udah ganti, mungkin ganti publishernya ganti bisa berubah rasa kan ya? Iya bisa. Enggak, satu orang pun yang bikin itu bisa berubah rasa. Iya sih, benar sih. Karena dia kan itu olah tetap ya. bisa. Kalau kita... Sama kayak masak. Hari ini dia kelebihan garam, besok dia kekurangan gula. Ya bisa. Betul. Berubah rasa. Tapi ada minus selanjutnya juga sih. Vape. Mahal di awal. Ya di awal iya. Kita kasih tahu coba di harga ini kita aja nih. Ini pasti udah jutaan. Oh gue enggak. Total sampai atas. Sama baterai. Enggak. Kagak. Sama baterai itu punya Bambang enggak? Itu punya tuh murah banget. 500.000 itu. 500.000 satu set. Tank dan baterai. Enggak, baterai enggak. Baterai 200.000 lah anggapannya. 700.000. 700.000. Anjing murah sih itu. Itu versi murah dari punya kita, Goy. Itu Telema juga, Telema Quest. Tapi chipnya nggak DNA kalau itu. Nah tapi itu juga kalau rokok kan ibaratnya 1.000 rupiah bisa ngerokok. Kan keteng ya, ketengan. Nah, kalau vape, lu mau beli ketengan Gak bisa ngeteng. Apa? Gak bisa ngeteng. Gak bisa keteng gitu. Anjing. Itu juga tuh kalau nge-vape modal awalnya lebih gede. Enggak awal sih. Menurut gue ya. Tetap per bulannya total lebih mahal dari rokok sih. Tergantung lu satu hari seberapa bungkus. Kalau kayak gua, satu hari 4 bungkus. Sekarang Marlboro putih itu setahu gua 40 ribuan. Ya, 160 ribu per hari. Kalikan dengan sebulan berapa bro? Ya lebih mahal. Ya dia Marlboro sih. Kalau Sampurnamil 27. Gue sehari mungkin 2-3 bungkus. Dia 2 bungkus lah. Kalau dikali ini sebenarnya tetap lebih mahal karena gue cepet banget habis gitu. Karena
Enaknya vape tuh kita nggak sadar kan, ngedit, streaming atau main game, gitu terus kan. Tiba-tiba udah habis, beli lagi. Jadi menurut gue lebih ya sama lah sih, lebih mahal sama sih kalau di gue ya. Tapi balik lagi kan, ini kan penggunaan tergantung Ya. lu orang penggunaannya gimana. Iya. Itu aja. Apalagi nih, oke, untuk closing, bahayanya vape apa Kyong? Kan gue anak baru nih. Sampai saat ini bahaya vape itu masih diteliti, jujur aja. Karena apa ya namanya ya, banyak faktor. Karena kalau kita ngomong ini, gue kemarin sempat baca researchnya. Untuk sampai saat ini bahaya yang benar-benar bahaya itu belum ada, sampai kayak rokok yang terbukti menimbulkan penyakit ini. Gue yakin ini pasti ada bahayanya juga. Pasti. Tapi belum ada ya? sampelnya karena ini masih dunia baru, orang-orang juga baru-baru pakai, belum sampai jangkanya. Tapi nomor 2 nih, ini XY-nya nih, gue. Ini jadi dulu ini ada berita menarik nih. Dulu memang ada satu liquid kampret yang gue nggak akan sebut mereknya, itu memang ampas. For your information, harga satu botol liquidnya cuma 10.000. Kayak gue tahu deh. Liquid Anjing, ini 10.000 lebih murah dari rokok. ya 10.000 satu botol ya. Liquid ini yang dipakai waktu itu untuk menghancurkan kredibilitas vape. Memang bahannya berbahaya. Oh, yang narkoba. Bukan narkoba. Oh, bukan. Itu lain lagi, itu dicampur. Jadi waktu itu ada satu lembaga itu yang mengambil liquid ini dijadiin contoh gitu, bahwa ini vape berbahaya. Memang liquid itu kampret aja, itu nggak ada yang mau pakai gitu loh, liquid itu. Memang itu bahaya. Nah, vape ini yang bikin berbahaya adalah kalau brewernya tidak pasti, orang yang bikinnya nggak pasti, nggak jelas, entah apa bahan yang dicampurin, itu berbahaya. Itu udah pasti berbahaya. Karena ini kalau di US tuh mereka kalau mau bikin liquid harus ada lisensi. Lu harus approve dulu ke lembaga ini. Kalau udah di approve sama mereka, lu baru bisa bikin liquid. Berbeda sama negara kita. Lu belajar dari YouTube, bisa bikin, ya lu bisa bikin, lu bisa jual, tinggal bayar aja. Tapi kan kalau kayak gitu nggak ada bea cukai, Kyong. Kan harus lolos bea cukai dulu, bro. Karena sekarang ada cukai, dulu belum ada cukai. Dulu tidak ada cukai. Dulu belum ada cukai, vape. Oh, iya, benar. Ya, Iya, gitu. Itu aja sih kurangnya. Jadi bahaya atau tidaknya tergantung dari apa yang kamu pakai juga gitu loh. Kalau selama lu pakai yang lumayan jelas dan orang udah banyak pakai, ya mungkin aman. Kalau gua ada buat para orang yang belum ngerokok, vape tetap bahaya. Ya, Karena pasti ada bahayanya. Pasti mengurangi. Karena lu belum pernah ngerokok. Beda sama kita yang udah pernah ngerokok. Tuh. Gitu doang. Makanya dari kitanya pun untuk orang yang belum pernah ngerokok, jangan pernah ngerokok dan jangan pernah nge-vape kalau bisa. Ya. Kalau bisa jangan dua-duanya bahkan. Jangan coba-coba Iya. deh. Ini juga ya. Vape itu juga edik ya guys ya. Ada nikotin itu zat adiktif. Jadi mau nge-vape mungkin bisa nggak kecanduan. Ya tetap aja ini nikotin, kecuali liquid ada yang Yang non nikotin nol. nggak? Ada ya? Ada yang nol, ada yang Kecuali nol. yang Tapi kayak gitu sekarang cuma sudah buat tidak diproduksi lagi. Oh, udah nggak ada. Gue udah nggak pernah ngeliat gue. Udah nggak ada Nah, lagi karena Gue mau nyari susah mahal. banget. Mahal. Jadi takutnya orang kiranya ya udah nggak candu kok. Enggak, ini tetap ada yang tadi gue bilang, gue ngerokok butuh nikotin kan di badan kita. Sama kayak lu Iya. kalau ngopi, lu butuh kafein. Gue kan kafein dan nikotin harus tuh. Nah ini ada nikotinnya, jadi kalau bisa jangan nge-vape deh. Akan kecanduan juga. Kalau nggak nge-vape dan nggak ngerokok, lebih baik. Nah itu. Jangan, lebih baik Iya. jangan. Closing kalau gitu yang udah ada kata mutiara gitu, kita keren banget. Keren ya. Dengan hasil yang bukan membagongkan sih kali ini. Dengan fakta yang menarik itu. Mari kita tutup jumpa kita dalam Hobipa Podcast kali ini. Sampai jumpa lagi di Hobipa Podcast Berikutnya.